Perkenalkan, saya Eka Abdia, guru SMP Negeri 100 Jakarta Barat. Mata pelajaran PPKN akan menyampaikan materi untuk kelas 9. Silahkan disimak. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan memulai dengan pernyataan pemantik pertama tentang tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing, membuktikan bahwa kedaulatan bahasa kita perlu ditegakkan. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan? Setelah mempelajari materi tentang bentuk negara dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam teori kedaulatan disertai tokoh dan negara yang menganut teori tersebut dengan tepat. Setelah membaca penggalan lirik lagu pada rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dengan baik. Setelah menuliskan kegiatan yang mencerminkan sikap demokratis, setiap peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Setelah membuka laman yang disediakan dalam rubrik tautan, peserta didik mampu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi serta pelaksanaan pemilu Indonesia dari masa ke masa dengan benar. Melalui pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat mencari informasi tentang potensi ancaman kedaulatan di berbagai bidang dengan benar. Setelah membaca informasi tentang Hari Demokrasi Internasional, peserta didik mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari 3 subtema. Yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan, kemudian bentuk dan prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pelaksanaan prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. 4 sifat kedaulatan menurut Jane Gooding. Yang pertama adalah asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Selanjutnya, sifat kedaulatan adalah tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta sifat selanjutnya adalah tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Teori-teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, dan raja Belanda. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis
yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberi bagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat. J.J. Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau separated of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terdiri atas 2 macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, serta ikut dalam organisasi internasional. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan. Negara kesatuan biasa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara tetapi bersifat tunggal. Negara federasi atau negara serikat dibangun atas gabungan berbagai negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal istilah negara federal dan negara-negara bagian. Negara-negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negaranya. Pancasila.